Nah, aku pengen cerita dulu. Aku pengen pergi ke mall sama Sasa, temen aku. Pengen pergi ke PIM, tapi kok rasanya badan aku tuh gak enak gitu kan. Aku bilang, aduh badan gue kok gak enak banget ya, Sa, gitu kan. Tapi kan mau jalan-jalan, udah deh ke PIM. Nah, lewatin RSPI itu. Aku bilang, Sasa cek dulu deh ke dokter umum, ke badan gue gak enak, biar kasih obat gitu kan. Pas aku cek, ternyata aku udah tipes. Udah bukan gejala tipes ya, aku udah tipes. Sampai Sasa tuh kayak, lu tuh udah tipes. Kan dokternya bilang kayak gini kan dicek darah tuh. Aku sebenarnya bingung, kenapa harus cek darah segala gitu kan. Terus ternyata ya itu, aku udah tipes. Sampai aku bilang gini, dok ini serius tipes dok, bukan gejala tipes. Aku bilang gitu kan. Kata dokternya, di sini sih tipes ya hasilnya gitu. Nah baru deh keluar dari ruangan itu aku langsung menggigil karena udah tahu tipes. Sama kayak kalau aku mens. Kalau aku nggak tahu aku mens, aku nggak ada sakit. Tapi karena aku tahu, oh iya ada sakit di perut gitu. Dah, habis dari situ, tapi hamil itu sangat-sangat menyiksa aku. Hamil itu bener-bener nyiksa aku banget. Aku nggak bisa makan. Aku bisa nahan rasa sakit ada di badan, cuman aku tuh nggak bisa makan. Jadi makanan yang masuk ke mulut aku tuh selalu keluar lagi. Selalu muntahnya tuh kayak air keran gitu, kayak orang kesurupan gitu, yang kayak wah gitu. Aku tuh pas minggu ke 37 ya, aku tuh langsung melakukan sesuatu supaya aku cepet kontraksi, biar aku cepetan lahiran, karena aku udah gak kuat. Aku 9 bulan tuh bener-bener di rumah, bolak-balik rumah sakit cuman untuk diinfus apa sih yang cairan yang warna putih itu, karena aku udah pembuluh darah aku udah kayak mau pecah karena saking gak ada cairan di badan aku, karena saking aku gak pernah minum, gak pernah makan, karena gak bisa. Jadi setiap aku makan selalu dikeluarin, setiap aku makan keluarin. Waktu itu aku sempat bertahan kayak, oh ini cuma bertahan 4 bulan, tapi enggak, bulan ke-5, bulan ke-6, ke-7, ke-8, sampai ke-9 tuh aku masih mual parah. Masih gak bisa makan, masih gak bisa minum. Waktu itu satu-satunya hal yang bisa aku minum itu cuma buah Vita Apple, yang dimana kalau tiap hari aku minum buah Vita Apple juga sebenarnya gak sehat kan. Tapi aku tiap hari minum buah Vita Apple. Ya sebenarnya gak kenapa-napa sih, dan at least aku dapat sesuatu, at least ada air gitu loh di dalam tubuh aku gitu kan. Udah, aku ngepel lantai, pakai gym ball, makan nanas muda segala macam supaya aku bisa kontraksi secepatnya. Akhirnya pas abang tuh, aku tuh sangat very demure and very mindful lahiran aku. Kayak aku jadi aku tidur, terus tiba-tiba ada air di dalam di kasur aku, kayak basah gitu. So aku bingung ya. Nah jadi pas sebelum ada air itu aku bisa ngerasain ada cetes gitu, kayak balon, kecetes kayak balon. Jadi kayak seakan-akan di perut kita tuh ada balon. Kalau balon yang dicetes sama balon yang isi air terus dicetes gitu, jadi kayak pss gitu, ngerti gak sih? Aku bisa ngerasain banget ada rasa itu gitu di dalam perut aku gitu kan. Terus aku bangun, so kayak ini pipis gitu ya. Terus aku cium dong, maksudnya aku tahu ini apa sih, soalnya aku ngerasa aku pipis gitu, tapi nggak bau pesing. Jadi kayak ini air apa ya, aku tuh nggak tahu. Aku bilang kayak, aduh ini air apa ya gitu kan. Terus kayak aduh sakit nih. Aku ngomong kalau ini air apa ya, aku nggak tahu. Ini kayaknya pecah ketuban deh gitu kan. Terus kayak, oh pecah ketuban, yaudah yuk ke rumah sakit, aku mandi dulu ya gitu. Dari situ orang-orang udah pada panik. Jadi kayak nggak ada mandi, ayo cepetan. Ya udah aku ke rumah sakit, aku bawa tas makeup aku karena I wanna be pretty. Walaupun aku lahiran, I wanna be pretty gitu kan. Jadi aku makeup di mobil, makeup tipis di mobil gitu kan, dengan rasa-rasa cenut sedikit kontraksi itu. Ya udah nih, aku tuh karena ini adalah hal pertama yang aku rasain. Aku gak pernah ngerasain kontraksi sebelumnya. Aku tuh nggak tahu rasanya kontraksi tuh kayak gimana. Jadi aku tuh bingung, ini nggak sih rasanya, karena rasanya biasa aja gitu, kayak sakit-sakit apa ya, sakit-sakit standar gitu loh. Jadi aku bilang sama dokter, dok saya takut saya nggak bisa ngerasain kontraksi karena pain tolerance saya tuh lumayan tinggi. Aku bilang gitu kan. Terus kata dokternya kayak,
pasti kerasa kok, itu kan sakit banget. Dok, saya di rumah sakit aja ya, so saya takut saya nggak bisa ngerasain kontraksi, dan aku takut aku lahiran di rumah dong gitu kan. Gila, pede banget nih. Terus habis itu dicek dicek pembukaan, ternyata aku pembukaan 3 apa 4 gitu, jadi aku disuruh pulang. Tapi aku sebenarnya nggak mau pulang, jadi kita kayak keliling-keliling aja naik mobil sampai aku nggak bisa ngerasain sakit. Jadi kalau misalnya sakit ya aku balik lagi ke rumah sakit gitu kan. Terus aku udah ngerasa nih, ini tuh kayak ada gitu, tapi nggak sakit yang kayak aduh nih gitu, nggak kayak gitu ya. Jadi pas udah nyampe rumah sakit, pas dicek udah pembukaan 7, tapi dicek pembukaan itu sakitnya minta ampun. Rasa kontraksi nggak ada apa-apanya sama dicek pembukaan. Itu aku nggak tahu ya itu tangannya masuk seberapa jauh ke dalam tubuh aku. Itu bener-bener sakit banget. Aku sampai kayak what ini, ngecek pembukaan, stop, jangan cek pembukaan gue gitu. Aku kayak takut gitu kan. Jadi aku kayak ketakutan banget. Nah akhirnya di situ aku udah nggak bisa makan, aku lemes, kayak sakit banget. Pas pembukaan yang paling sakit itu pembukaan 8, itu paling sakit. Tapi aku jadi nggak bisa ngapain, aku nggak bisa makan, tapi aku nggak teriak-teriak gitu, aku cuman kayak aku nggak bisa ngomong, jadi lebih kayak So aku disuapin kayak alpukat yang diencerin gitu. Kayak enak deh alpukat diencerin. Tiba-tiba pengen alpukat. Nah terus abis itu aku kebelet pup banget. Kayak aku kebelet pup parah gitu. Aku bilang, aku inget banget aku kayak gini sama susternya. Aku waktu itu masih Rachel V-nya tantrum ya, masih RV tantrum 2017 ya. Jadi aku kayak ambil ini susternya, aku giniin kayak aku gituin, aku kayak mau pup, aku nggak mau, udah nggak kuat, aku mau pup, aku mau ngeden, nggak boleh ngeden ibu gitu kan. Mau pup sekarang, nggak mau pup sekarang, aku bilang gitu. Aku sambil kayak ngajak berantem, ngerti gak? Mau pup sekarang nggak? Tapi suaranya kayak agak lebih kecil, kayak mau pup sekarang gitu kan. Nah karena kayak udah RV udah gak bisa sabar, gue mau berak gitu kan. Enggak ibu, ini bukan mau berak, ini mau keluar anaknya. Ini udah pembukaan lengkap cenah. Jadi aku kayak dari pembukaan 4 sampai ke pembukaan lengkap itu kayak sekitar 3 jam. Terus aku ngeden kayak 3 atau 4 kali itu keluar. Dan iya, pupupnya juga ikut keluar. Itu pas pup aku keluar sebenarnya aku malu banget ya, kayak demi apa keluar anjir gitu. Tapi ya itu normal ternyata kan. Nah pas keluar, nah itulah cerita perasaan pertama. Aku ngerasa itu kayak very demure, very mindful, very mantep gitu kan. Jadi kayak cuma 3 jam, sakitnya juga gak seberapa, biasa aja. Lebih sakit hamil dan segala macam. Jadi pas aku lahiran Cafa, yang pas lahiran Ade, aku sombong gitu. Aku gak pernah yoga. Pokoknya aku bener-bener sombong. Aku ngerasa kayak gue bisa lakuin itu kemarin. Cuman 3 jam lahiran gue, cuman 4 jam. Normal, keren banget gue. Jadi yang kedua ini pasti juga gue bakal bisa menjalani ini semua, karena gue udah senior gitu kan dalam hati aku gitu kan. Akhirnya pas hamil kedua sama aku juga gak bisa makan. Sama orang-orang bilang kalau hamil kedua itu lebih gampang. Nggak ada, hamil kedua sama susahnya, bahkan lebih susah. Aku bener-bener kayak orang ini pembuluh darah aku tuh sampai kelihatan gitu. Terus aku tuh dirawat tuh kayak sekitar 2 minggu untuk masukin cairan warna putih. Aku gak tahu itu isinya apa ya, cairan warna putih supaya aku ada aku mau cerita segimana gedenya pain tolerance aku. Jadi pas aku abis lahiran yang pertama, aku melahirkan, udah nih, aku pengen cerita dong sama teman-teman aku kan tukang ngomul kan. Aku bangun, aku cerita gini. Terus susternya datang kayak, Bu, jangan berdiri. Aku nanya, hah kenapa? Ibu HB-nya rendah, HB-nya 6. Gue gak ngerti HB 6 itu apaan gitu kan. Kayak, enggak kok biasa aja. Tiba-tiba jeber, aku jatuh karena ngeblank banget mata aku. Terus aku ternyata harus ditransfusi darah. What gitu. Aku aja nggak tahu kalau aku tuh ternyata
HB rendah parah. Jadi bisa aku lahiran tuh HB aku super rendah sampai harus transfusi darah, tapi aku tuh nggak sadar.